Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembahasan kita menggunakan slide ini, yaitu lecture 2 yang judulnya adalah vectors, word sense, dan neural classifier. Ini tidak semua slide kita gunakan, khususnya kita menggunakan adalah yang vector dan word senses. Sedangkan neural classifier, yaitu dasar-dasar tentang neural network, kita tidak bahas, dan ya saya kira kita udah membahas cukup panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah lecture kedua, slide lecture kedua dari diambil dari mata kuliah NLP Basic Learning di Stanford. Ini adalah slide yang tahun 2022. Untuk video YouTube bisa dilihat yang versi tahun 2021, meskipun tidak sama persis, tapi saya kira hampir semuanya sama dari video itu. Sehingga saya sangat menyarankan juga untuk menyimak video yang aslinya dari Stanford. Ya, di sini, ya sebentar saya akan coba dulu ya. Di sini outline-nya adalah kita mulai dari sini. Terutama kita mulai dari sini ya, di mana di sini untuk lecture 1, yaitu di pembahasan yang tadi pagi sudah dibahas untuk lecture 1 terkait dengan word vector dan word effect. Kemudian bagaimana di sini menuntaskan melanjutkan tentang word vector dan word effect yang dasar-dasarnya, dan pada prinsipnya udah kebanyakan udah dibahas di yang pembahasan tadi pagi. Nah, kemudian di sini bagaimana kalau kita tidak menggunakan istilahnya predik ya. Jadi kalau di buku Speech and Language Processing ya, di buku Speech and Language Processing di sini ini ininya apa, organisasi penulisannya ya, itu yang bukan learning dulu istilahnya kalau di sini ya. Kalau di ini yang versi yang sebelumnya ya, yang dari tercermin dari yang video yang saya buat ya di sini. Ya, di sini pertama adalah count approach. Approach-nya, pendekatannya membangun vektornya itu menggunakan counting, menghitung. Menghitung itu contohnya adalah TF-IDF. Ya, ini dari buku Speech and Language Processing. Ini adalah counting dulu. Nah, sekarang kalau di kita di mata kuliah ini countingnya belakangan. Jadi menggunakan counting. Counting alternatifnya adalah prediction. Predict. Ya, predict itu adalah learning. Ini learning to fact adalah ini. Di mana dengan counting ini ada kelemahan-kelemahan. Ya, ada kelemahan-kelemahan. Pada prinsipnya sama, counting dan predict itu dasar teori landasannya adalah sama, apa yang disebut dengan distribusional ya. Semantik, distribusional semantik. Tetapi di sini dengan cara counting, dihitung artinya dibuat count-nya untuk mencari probabilitas atau menggunakan TF-IDF ya. Atau juga TF-IDF itu lebih sederhana. Ya, kemudian di sini ada predict. Nah, kalau di sini dibalik ini count-nya belakangan, bahwa count itu sebenarnya bisa mengcapture word meaning, esensi dari word meaning, tetapi tidak efisien prosesnya, juga hasilnya kurang bagus, vektornya kurang bagus. Ya. Kemudian di sini, kemudian di sini kita ada alternatif, atau ada orang membuat ya dari Stanford ini membuat model glove istilahnya. Kalau tadi ada model word to fact, di sini menggunakan glove ya. Pada intinya sama ininya,
dasarnya, proses dan hasilnya, tapi ini mencoba membuat perbaikan-perbaikannya. Nah, kemudian ini sudah selesai sini, kemudian word vector atau semantik vektor, semantic representation itu dievaluasinya bagaimana? Ya, kemudian ini ada word senses ya, yang hubungannya senses atau pengertian kata itu hubungannya dengan semantik juga. Ya, kemudian di sini ini udah kita tidak, karena ini adalah dasar-dasar neural network yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Ini adalah ide dasar dari word to fact, yaitu sebuah framework atau kumpulan ya proses-proses atau algoritma yang meng-create vektor semantik untuk kata dari word menjadi vektor. Ya. Jadi seperti halnya kalau kita lihat ya sekali lagi kalau kita mengingat lagi untuk ini ya untuk neural network dan juga minta tolong mungkin nanti dipelajari lagi yang ini ya. Ini word to fact secara sederhana menyampaikannya. Ini neural network kita ada parameter ya. Parameter itu bobot, di mana bobot itu juga random. Ya, demikian juga di sini. Dimulai dengan random, vektornya random. Jadi seperti hanya bobot di multilayer perceptron. Ya, jadi saya ulangi lagi, kita lihat di sini paper aslinya. Di sini, nah di sini bobotnya, ya ini nanti merepresentasikan vektor. Ini di random, ya. Jadi seperti halnya neural network biasanya. Kemudian diiterasi, ya seperti proses learning. Kan tadi pendekatannya predik ya. Ini predik itu adalah learning di sini. Diiterasi menggunakan di sini iterasinya efisien ya. Yaitu proses learning-nya dari korpus training ini sederhana, yaitu melalui setiap posisi dari seluruh korpus ya. Jadi ada korpus, ini seperti ada pointernya. Jadi through each position. Dari pertama di sini, ini di proses di sini kata ini masing-masing dicari nanti dari konteksnya ya. Kata ini proses, kata ini proses, kata ini dengan konteksnya masing-masing, kata dan seterusnya, kata ini, kata ini, kata ini, kata ini dan seterusnya. Sehingga ini suatu hal yang sederhana yang bisa dikerjakan dan nanti kita lihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat ini dari sudut pandang kita bisa lihat adalah supervised learning. Supervised kita ingat supervised itu ada labelnya. Nah kalau di sini tidak ada label secara manual, tapi label yang didapatkan ini secara katakanlah dalam tanda petik tricky ya. Ini misalkan sini labelnya itu adalah yang sekitarnya konteksnya. Kalau kita ingin memproses yang kata ini adalah labelnya adalah sekitarnya. Ini labelnya adalah sekitarnya. Ya, jadi kalau kita pernah pelajari juga ada semacam katakanlah language modeling yang mask language modeling. Mask yang mungkin kalian sebagian dari kalian barangkali sudah mempelajari di BERT. Ya. Pretending BERT. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini jadi through each word position in the whole corpus, artinya di data training. Kemudian di sini memprediksi surrounding words-nya. Jadi yang diprediksi itu adalah bisa kata-kata sekitarnya. Seperti misalkan ada kata-kata seperti ini, waktu di sini ya diprediksinya itu adalah kata-kata sekitar. Prediksi itu artinya mencari nilai probabilitas kondisional seperti ini. Ya. Ya.
Ya di sini menggunakan surrounding words, istilahnya adalah konteks. Ya, bisa dilihat di pembahasan yang tadi pagi, ada kata konteksnya. Kata-kata konteksnya. Sehingga di sini ini C itu adalah kalau C di sini maksudnya center ya. Nilai center, O itu adalah outside atau konteks. Konteksnya. Jadi di sini memprediksi O-nya. O-nya itu adalah konteksnya. Diketahui C, diketahui into, diprediksi kiri, dua kiri di kanan, dua di kiri dan dua di kanan. Iya. Nah, terus kita jalan terus ininya, pointernya seperti itu. Jadi ada proses learning, ya, atau sebelumnya di sini. Ini adalah ada vektor, U itu adalah vektor, V itu adalah vektor, vektor O itu adalah konteks, C itu adalah center, kemudian ini dot vektor, dot product ya. Dot product itu maksudnya adalah inti dari similarity. Jadi proses learning-nya itu mengupdate vektor. Mengupdate vektor itu adalah mengupdate bobot. Iya. Mengupdate bobot, mengupdate vektor kalau di sini itu artinya sebenarnya mengupdate ini. Ya. Mengupdate ini. Ya. Mengupdate bobot atau di sini adalah parameter ya, sehingga bisa memprediksi yang surrounding word, kata-kata di sekitarnya secara lebih bagus lagi. Ya. Jadi karena nanti kalau kita nemuin kata into di sini, nanti ketemu lagi di sana kata into lagi, karena korpusnya adalah korpus yang besar. Ya, data trainingnya adalah data training yang besar. Sehingga kalau kita mengisi into di sini sekali lagi, nanti akan ketemu lagi into lagi yang mungkin di sebelahnya nggak sama persis ininya kata-katanya, tapi nanti kita lihat bahwa meskipun tidak sama persis, tapi ada ini bisa diprediksi dengan semakin baik ya. Jadi tidak lebih dari itu, ya. Jadi tidak lebih dari itu. Itu adalah bagaimana membuat vektor semantik, ya, yang atau word vektor ya. Bagaimana learn itu maksudnya learning, proses algoritma learning, artinya menghasilkan dengan proses learning word vector, outputnya adalah word vector. Di mana word vector ini mengcapture atau menangkap word similarity, ya, similarity ini adalah semantik ya di word space ya, yang jadi seperti ini. Ini bisa digambarkan dengan seperti ini adalah parameternya yang kalau digambarkan dengan kita sudut pandang neural network, ini adalah bobot-bobotnya. Di sini O outside itu konteksnya tadi, kata-kata sekitarnya, ini adalah center dari C. Inilah kata yang tadi, contoh yang into tadi. Di mana di sini maaf ya. Di sini adalah ada ini ya matriks, yaitu kumpulan ya vektor of vektor ya, vektor of vektor untuk outside dan untuk center ya. Kemudian dilakukan proses komputasi ya untuk masing-masing untuk U terhadap di masing-masing ini dot product antara U dengan V ya, di mana U itu adalah untuk vektor-vektor untuk yang konteks, ini untuk yang center. Ya, salah satu proses pentingnya adalah dot product. Ya, dot product kemudian di sini nanti dinormalisasikan istilahnya atau dibuat yang ini adalah dot product itu adalah angka-angka skalar, dibuat probability atau ya dapat dianggap sebagai probability. Probability itu maksudnya apa? Probability itu artinya kalau dijumlahkan di sini 1, ini adalah 0,0,0 mungkin ya, 0,0 dijumlahkan 1. Jadi probability-nya. Jadi di sini
Seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah kenal, kita sudah pernah bahas ya di pertemuan sebelumnya apa yang disebut dengan back of words. Ini sebuah model yang model untuk NLP yang sebelumnya yang dulu yang populer ini sangat sederhana. Jadi kata-kata disimpan dalam keranjang kata-kata. Ini keranjang kata-kata. Di mana keranjang kata-kata dilihat dari istilahnya ini sendiri, kata-kata itu dicemplungin ke dalam keranjang sehingga kalau kita ada kata ini cemplungin, kata ini cemplungin, kata ini cemplungin. Artinya kalau udah pernah ada ya ini udah pernah ada we misalkan di sini ya berarti we udah pernah ada, nggak perlu ada lagi, bisa seperti itu. Artinya juga yang sangat penting di sini urutan tidak dijaga, urutan tidak bisa ditangkap atau kita tidak bisa menyimpan informasi urutan. Sehingga dengan back of words, model back of words, modelnya itu tidak bisa atau prediksinya itu sama untuk setiap posisi. Artinya bahwa we di sini atau we di sini atau we di sini yang konteksnya agak berbeda-beda, atau juga one dengan we jadi sama aja karena tidak ada tidak menjaga posisi ya. Jadi antara one yang di sini dengan we di sini dengan one di sini karena urutan tidak ada, jadi konteks itu seperti tidak ada. Nah ini lewat. Jadi word to fact ini contoh hasil dari word to fact yang sudah dibuat menjadi dua dimensi, divisualkan dua dimensi. Artinya dimensi pertama di sini, dimensi pertama misalkan horizontal, dimensi kedua itu adalah vertikal. Yang aslinya misalnya 200 dimensi. Tapi supaya kita manusia bisa lebih mudah melihat, dikompres menjadi dua dimensi. Meskipun menghilangkan dimensi itu bisa tidak sama persis ya, tidak sama persis ininya apa jarak-jaraknya, kedekatan-kedekatannya tidak sama persis ya. Bayangkan antara 3 dimensi ruangan ya dengan 2 dimensi atau 2 dimensi diubah menjadi 1 dimensi garis. Ya kan apa? Jadi bisa apa informasinya berbeda yang kalau 3 dimensi menjadi 2 dimensi atau 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Tapi ya kita bisa melihat ya dengan 2 dimensi ternyata di sini bagus ya. Kita lihat seperti contohnya di sini kita lihat apa? Misalkan kita lihat di sini ada researchers dengan progresif. Ada di sini misalkan ada Tuesday, Saturday, ini ada yang lain lagi, ada Christmas, ada waktu-waktu. Ya, di sini ada lagi, di sini misalkan Yahoo, Google. Iya, jadi ditampilkan dalam 2 dimensi pun ternyata faktor atau informasi semantik. Ya, seperti ini kan informasi semantik. Yahoo dan Google itu dekat. Kalau divisualkan seperti ini artinya Yahoo itu jadi ini ya vektor seperti ini, vektor dari sini Yahoo di sini ujung dari panah, Google misalnya ujung dari panah di sini seperti itu. Ya, kemudian ya kita menggunakan tadi mencari vektor parameter yang di sini adalah kalau dengan word to fact misalkan jadi dengan neural network sederhana itu sebagaimana kita sudah pernah bahas, kita ini ada fungsi cost-nya, cost function yang perlu diminimalisir. Namanya cost itu perlu diminimalisir. Ini cost misalkan ini adalah yang cost yang ke atas ini sumbu vertikal ini cost ya perlu diminimalisir, artinya di bawah sebawah mungkin. Untuk ini adalah parameternya ya. Di mana contoh di sini parameternya cuma 1 ya. Yang lebih realnya
parameternya kalau untuk misalkan word to fact misalkan 200 harusnya. Dan ini juga disederhanakan bentuknya seperti ini, convex seperti ini ya. Ya, jadi dicari ya seperti halnya kita udah pelajari di gradient descent ya. Di gradient descent di sini mencari di mana minimal di sini. Minimal supaya minimal di sini cost-nya ini ininya apa? Bobotnya berapa? Ya, bobotnya berapa. Nah, ini kita udah pelajari tentang gradient descent atau salah satunya adalah varian adalah stochastic gradient descent. Stokastik maksudnya adalah perubahannya atau bergeraknya itu per individual data training, bukan sehimpunan data training baru berubah. Ya. Jadi idenya adalah dari current value dari sini, misalkan current itu pertama random di sini, kita cari supaya ke sini yaitu dengan state by state ya atau learning step-nya. Oke, ya saya kira ini sudah kita pelajari, termasuk dengan direction-nya itu adalah negatif gradient, artinya yang menurun. Gradient negatif gradient descent itu artinya menurun. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, ada turunan ya derivatif. Nah ini adalah yang menurun. Artinya kalau di sini yang menurun itu yang ke sini, bukan ke sana, tapi ke sini untuk menuju yang di sini supaya minimal. Ya, ini adalah lebih detailnya lagi. Ya, kita perlu 2 vektor. Mengapa perlu 2 vektor? Supaya lebih mudah. 2 vektor itu maksudnya tadi vektor O, outside, dan vektor center. Iya. Meskipun dengan 1 vektor bisa, tapi sangat jauh lebih kompleks ya. Ya, kemudian untuk word to fact sendiri itu ada 2 varian, yaitu apa yang disebut dengan skipgram dengan continuous back of words. Ya. Ya, kalau skipgram itu memprediksi outside, memprediksi konteks. Ya, diketahui senternya. Jadi kalau diketahui misalkan kata ini, misalkan with, diprediksi kata-kata sekitarnya. Nah, kalau di sini yang kedua SIBO, continuous back of word, itu diprediksi senternya kalau diketahui konteksnya, atau back of context word. Ya, jadi back of context word, jadi kita ketahui misalkan ini kanannya adalah ini back, ya ini back, jadi urutannya nggak usah 1, 2, 3, misalkan ini juga 1, 2, 3 di sini, misalkan titik nggak ngaruh gitu ya titik. Dari sini. Nah, kalau kita ketahui ini ada kata easier, kata optimization, kata average, kata at the end. Ini bisa dibolak-balik ya. Nah, ini kata di sini apa? Ini adalah SIBO. Tapi pada prinsipnya sama-sama predik menggunakan multilayer perceptron yang sederhana. Ya, kalau kita lihat lagi sekilas ya, ini skipgram tadi diketahui center di ini konteksnya, diprediksi. Kalau di sini SIBO diketahui konteks, diprediksi senternya. Ya, bentuk penggambaran sederhana seperti ini, seperti paper aslinya seperti ini. Ya, kemudian ya kalau di sini akan mencoba mempresentasikan skipgram, kemudian supaya lebih efisien untuk training itu ada negatifnya. Negatif itu maksudnya misalnya memprediksi yang skipgram, memprediksi ininya, memprediksi ketahui kata with diprediksi konteksnya. Nah sekarang diketahui juga with di data training itu kan ada konteksnya yang beneran seperti ini. Nah sekarang yang di sini random, yang artinya yang sebenarnya nggak ada atau random lah ya gitu ya. Yang di sini sebenarnya nggak ada. Jadi sebagai negatif sebenarnya ini nggak ada di konteksnya with ini kata with ini ada. Jadi istilahnya adalah negatif. Negatif yang sampling ya. Kemudian ada juga di sini seperti tadi ya
di slide sebelumnya ada belum ya softmax ya. Ya ini softmax ya tadi udah ada. Ini dari sini ke sini ya. Ini kemudian diefisienkan lagi menjadi softmax alternatif atau pengembangan softmax. Tapi di sini menggunakan kalau supaya konsepnya sederhana yang menggunakan softmax yang standar yang naif. Ya, di sini untuk skipgram tadi itu adalah diketahui center di sini given center. Kemudian dicari atau dihitung probabilitas untuk konteks ya. Ya, di sini kita menggunakan seperti ini ya. Ini adalah normalisasinya. Normalisasi itu artinya untuk semua vocabulary untuk W dan C, dan kemudian ini untuk kata-kata di sini sendiri yang dicoba di sini. Ini adalah dot product. Ini perlu transpose supaya karena vektor yang sama sehingga satunya perlu ditranspose supaya bisa di dot product. Intinya adalah similarity di sini. Di video yang pertama ini ada penjelasan yang lebih detail. Kemudian juga perlu misalkan supaya lebih efektif menggunakan negative sampling. Jadi di sini main idenya ide utamanya adalah melakukan proses training binary logistic regression yang tadi gambar di paper yang aslinya tadi untuk pasangan center dan konteksnya. Pasangan center dan konteksnya. Dan sekali lagi saya sangat menyarankan ya ada banyak penjelasan di internet ya termasuk salah satu penjelasan sederhananya itu di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak. Ya, kemudian juga ditambah di samping ada center dan konteks juga ada noise-nya itu bisa dikatakan ini sebagai negatifnya. Ya. Ya, ini adalah penjelasan lebih lanjutnya lagi yang intinya adalah sebenarnya ini neural network yang sederhana ya. Yang neural network sederhana penjelasan di paper saya yang video saya tadi ya. Ya, ini kalau menggunakan negatif sampling artinya di samping ada positif sampling artinya menggunakan center dan outside yang sesungguhnya ya, outside yang sebenarnya atau konteks outside atau konteks ya istilahnya juga menggunakan yang ini yang sampel yang sebenarnya bukan konteks ya, sebagai negatif sampel. Ya, kemudian di sini menggunakan stochastic gradient descent yang intinya adalah menggunakan derivatif ya. Yang ini seperti halnya kita telah mempelajari yaitu backpropagation. Yaitu kemudian kalau kita menggunakan negatif sampling ya. Nah, kemudian di sini adalah udah lain lagi ya ini. Topiknya udah tidak vektor yang prediction menggunakan Word2Vec tapi menggunakan yang count. Artinya sebenarnya yang tidak efektif dan tidak efisien, tapi kita perlu tahu ya. Jadi di sini judulnya adalah mengapa kita tidak langsung ke occurrence itu secara langsung, tidak menggunakan predict, tidak menggunakan predict yang seperti ini. Ya, kalau di sini kan nanti yang diambil itu sebagai vektor adalah di sini ya. Ya. Yang bobot-bobot di sini sebagai vektor untuk misalkan vektor yang nanti merepresentasikan makna dari sebuah kata. Nah, sekarang di sini ya di sini ya ini kadang-kadang kita juga ini mungkin orang tadinya juga nggak kepikiran ya. Mengapa melakukan iterasi melalui seluruh korpus? Iterasi melalui seluruh korpus itu maksudnya adalah kita yang dari sini, kata sini, kemudian kata di sini, kata di sini, kata di sini, semuanya diiterasi, dihitung.
atau dipredik ya, nanti di computing ya untuk melakukan prediction, dan mungkin bisa beberapa kali. Kenapa tidak langsung saja melakukan penghitungan statistik, itu maksudnya penghitungan yang dekat ya. Nah, kemudian penghitungan ya di sini penghitungan itu bisa melakukan ininya co-occurrence itu ininya ya, yang muncul bersamanya itu dalam window tertentu, yaitu konteks atau full dokumen. Ya, penjelasannya bisa lebih jelas lagi ada di sini, con di sini, con di sini. Ya. Jadi ini pengantar con nanti dihasilkan word vector, tapi word vector yang kurang efektif, ya, kurang efektif. Kurang efektif itu maksudnya jadi kurang akurat, kurang bagus. Ini ya. Kurang bagusnya itu dalam dua hal yang saling terkait, yaitu dari panjangnya yang sangat panjang dan dari ini karena sparse itu maksudnya isinya jarang-jarang seperti one hot vector itu. Iya, ini penjelasan ini ada di situ yang konteksnya itu adalah bisa window, artinya beberapa kata di kanan kirinya, atau sebuah dokumen secara keseluruhan. Ya, window itu artinya menggunakan kata-kata di sekitarnya. Kalau word to fact itu menggunakan sepertinya general topiknya. Seperti misalkan dokumen informatika, paper informatika. Misalkan berita olahraga. Tidak melihat kata-katanya, tapi berita olahraga. Nah, ini misalkan menggunakan window. Yang lebih akurat menggunakan window ya. Window based co-occurrence matrix. Ini matrix, ini adalah matrix. Matrix co-occurrence. Co-occurrence itu maksudnya misalkan kita mempunyai sebuah korpus yang besar harusnya. Di sini korpusnya contohnya kecil. Ada 3 kata di sini yang kata-katanya pendek. Di mana di window di sini, windownya misalkan 1 lengthnya. Artinya kanan dan kirinya cuma 1. Ini contoh yang sangat sederhana, karena window itu biasanya 5-10 kata di kanan dan kirinya. Artinya co-occurrence-nya. Kalau ini ada dan kata ini ada untuk konteks di kanan kirinya, window kanan kirinya. Kemudian simetrik. Simetrik itu artinya di sini ini tidak membedakan apakah dia di sebelah kiri atau sebelah kanan konteksnya. Jadi kalau misalkan ini ada kata did di sini, ini ada sebelahnya itu ada like, ada learning, tapi tidak diperhatikan atau tidak dianggap apakah kiri atau kanan. Nah, ini co-occurrence matrix. Ini adalah co-occurrence matrix, di mana di sini adalah kata-katanya. Jadi ini adalah dari sini dicari setnya, himpunannya. Set itu adalah unik ya. Jadi kalau udah ada I ya cuma sekali aja di sini I, nggak ada lagi kan I. Like meskipun I-nya ada 3 di sini, tapi I-nya di sini 1. Kemudian like, enjoy, dan ini adalah vocabulary-nya, kata-katanya. Kemudian di sini adalah kata-kata juga, tapi kata-kata konteksnya. Konteksnya. Jadi antara di sini dan di sini sama. Tapi ini adalah konteksnya. Jadi seperti contohnya I di sini. I itu di samping I ada like. Berapa banyak like-nya? Ada 2 di sini. I like di sini, I like di sini. Ya. Kemudian I di sini, ya. I di sini ada enjoy, yang di konteksnya atau co-occurrence-nya itu ada enjoy. Ya. Enjoy ini ada enjoy. I yang di sekitar enjoy ini ada 1. Ya. Nah, contohnya adalah seperti itu. Ya. Ya, ini kemudian tentunya ini simetris ya. Ini simetris 2, ini 2. Nah, seperti itu ya. Nah, menghitung con yang simpel untuk co-occurrence ya. Ini vektornya ini akan meningkat ininya panjangnya seiring dengan banyaknya vocabulary, dan itu adalah bisa sangat panjang vektornya.
Karena itu karena ini adalah tergantung dari vocabulary. Ya, jadi kita saya back ya. Ini adalah vocabulary. Kalau di real ini adalah vocabulary. Vocabulary untuk sebuah bahasa misalkan bisa 100.000 kata. Ya, bisa 100.000 kata atau bahkan mungkin lebih. Jadi bisa high dimensionality. Kemudian itu artinya membutuhkan storage yang besar dan meskipun itu sebenarnya sparse. Sparse itu banyak nolnya. Saya back lagi. Ini banyak nolnya di sini. Seperti ini kan. Misalkan I, ini kata I. Ini bisa direpresentasikan jadi vektor ini. Vektor. Ini adalah vektor. Yang vektor ini karena ini di sini itu vocabulary mungkin bisa sampai 100.000. Nah, ini banyak nol-nolnya juga. Ini dari kata terus sampai 100.000. Dan yang di sekitar A itu sebenarnya sangat jauh lebih sedikit daripada 100.000. Sehingga panjang, ya sangat terkait ya panjang dan sparse, banyak nolnya. Ya. Ya. Ini adalah menggunakan co-occurrence vector untuk yang count. Ya. Kemudian kita ingin yang lebih vektor yang lebih ideal. Ya, vektor yang lebih bagus untuk prosesnya supaya lebih efektif nanti proses kalau kita menggunakan vektor tersebut. Jadi tujuannya kan kita merepresentasikan kata-kata digunakan untuk tas-tas NLP seperti misalkan machine translation, question answering, klasifikasi dan lain-lain, banyak yang lain-lain. Ini kan menggunakan kata-kata direpresentasikan menjadi vektor. Nah, vektor supaya yang lebih bagus itu adalah yang vektor yang low dimensional. Ya. Ya, jadi idenya adalah menyimpan semua informasi, kebanyakan informasi-informasi yang penting dalam ukuran yang fix, yang small, dimensinya, itu artinya adalah vektor yang dense. Vektor dense itu adalah vektor yang padat. Vektor padat itu contohnya seperti tadi ya, di sini di depan tadi, saya back. Oh maaf di sini nggak ada ya. Oh tadi sudah kelewat. Gimana ya tadi ya? Maaf, di mana ya tadi ya? Oh, tadi yang di slide ini ya, atau di ini. Saya ini dulu, saya next. Oh di slide yang tadi saya lihat ini aja, slide yang satunya lagi. Oh ini ya. Nah ini. Ini adalah vektor yang dense. Ya maksudnya nolnya sedikit gitu ya. Dan pendek. Dibandingkan dengan vektor yang mungkin yang seperti ini tadi, yang ini bisa panjangnya bisa sampai puluhan ribu. Dan sparse, banyak nolnya. Ya. Yang banyak nolnya. Iya. Ya, ini jadi yang dituju adalah yang vektor yang dimensinya rendah, ini yang dense, dimensinya bisa 25 bahkan pendek sampai katakanlah 1000. Ya, ini seperti jadi word to fact. Nah, ini salah satu implementasinya. Ya. Bagaimana untuk mereduce dimensionality? Jadi di sini yang pakai ini yang counting sebenarnya bisa direduce juga dimensionality-nya. Mereduce-nya dengan bagaimana? Dengan cara-cara teknik-teknik dimensionality reduction. Ya. 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 Dimensional reduction salah satunya adalah dengan di sini adalah singular value decomposition. Ya. Yang menggunakan singular value decomposition ini apa? Tetapi di sini intinya adalah singular value decomposition itu ternyata tidak berjalan dengan baik kalau menggunakan yang counting tadi. Jadi meskipun sudah dipadatkan tapi tidak berhasil dengan baik.
Ya, nanti berhasil dengan baiknya dengan mendekatinya predik. Ya, predik menggunakan seperti word to fact. Ya. Di sini kita lihat ya, ini udah yang lama ya. Ini udah tahun lama jauh sebelum word to fact. Di sini sebenarnya udah ada beberapa yang secara semantik ini cukup bagus ya. Ini harus menarik ya, pola-pola yang menarik dari vektor-vektor yang tadi ya, vektor menggunakan counting tadi. Di sini ada drive, kemudian ini adalah kalau ke sana driver, swim swimmer, teach teacher, marry price, seperti itu misalkan contohnya. Nah, kemudian berikutnya adalah glove. Ya, glove itu adalah yang lebih baru daripada word to fact. Meskipun word to fact jadi tetap lebih populer ya. Ini ada glove. Kalau di sini ini adalah tadi yang kalau di sini adalah yang predik ya. Ini adalah predik. Kemudian di sini adalah yang count. Ya. Ya, di sini ada plus minusnya masing-masing. Ini adalah dari sisi plusnya. Seperti plusnya itu adalah yang counting itu adalah ini lebih cepat. Penghitungannya, statistiknya lebih efisien dan ini adalah kelemahannya. Jadi kalau ini adalah yang predik menggunakan tadi word to fact, ini bisa Skepgram atau SIBO. Nah, kemudian di sini seperti halnya neural network learning, ini perlu korpus yang besar supaya hasilnya bagus. Ya. Kemudian penghitungannya karena angka-angkanya kecil jadi suka lebih susah ya. Ya, tapi pada intinya di sini hasilnya lebih bagus yang ya. Ya, ini ada beberapa ini ya, lebih detailnya lagi, ini tentang probabilitas co-occurrence. Mungkin kita tidak perlu ini ya, ini saya kira tambahan aja. Ya, ini contoh aja, kita langsung ke contoh. Contoh hasil dari glove, yaitu yang lebih baru daripada word to fact, meskipun word to fact masih tetap lebih populer biasanya. Misalkan kata frog. Kata frog itu yang di sekitarnya, yang dekat-dekatnya, itu adalah kata-kata ini. Seperti ini, litoria, leptod. Jadi jenis-jenis kata ya, sepertinya jenis-jenis kata. Ini sepertinya jenis-jenis kata seperti itu. Nah, itu udah selesai. Kemudian berikutnya ini adalah yang lain lagi. Topik yang lain lagi. Bagaimana mengevaluasi vektor kata semantik. Representasi semantik tadi bagaimana mengevaluasi. Ya. Ya, di sini juga udah ada ya, tapi dengan cara penjelasan yang tidak sama persis, yaitu mengevaluasinya. Ya. Evaluasi. Bagaimana mengevaluasi? Secara umum, mengevaluasi itu bisa intrinsik dan ekstrinsik. Umum itu maksudnya di NLP secara umum. Intrinsik itu artinya langsung, tidak langsung. Jadi misalkan langsung itu tidak menggunakan tas tertentu. Tas tertentu itu maksudnya tidak menggunakan di sini misalkan machine learning atau yang lain-lain. Ya. Kemudian proses mengevaluasinya bisa lebih cepat. Seperti kita membuat prototipe sistem misalkan. Kemudian di sini juga membantu, ya, bisa membantu memahami sistem. Jadi kalau kita pandang seperti ini adalah machine translation. Misalkan, kemudian misalnya ya di sini machine translation, di sini kan ada embedding dulu ya, kata-kata di word embedding. Ini word embedding, seperti misalkan word to fact.
Jadi ini dianggap sebagai praproses sebenarnya. Ini praproses ya. Jadi di sini kalau intrinsik ini adalah dievaluasi di sininya. Di praproses seperti misalkan word embedding di sini. Seperti misalkan word to fact di sini ya. Nah, kalau ekstrinsik dievaluasinya di sini. Tergantung apakah extrinsic machine translation atau question answering di sini. Ini untuk praproses yang sama. Kalau intrinsik itu adalah di sini tanpa perlu task NLP ya. Tanpa perlu ada task NLP di sini. Kalau extrinsic ini adalah real task. Real task itu adalah machine translation, misalkan question answering, misalkan bukan di praprosesnya seperti word to fact di sini. Ya, ini intinya adalah seperti itu. Ya, intrinsic evaluation ini bisa menggunakan beberapa cara, misalkan analogi. Ya, analogi itu seperti misalkan ini, misalkan apa ya? Ini tes TPA atau apa ya? Yang man, woman, maka king di sini apa? Disuruh ngisi. Ya, sistem disuruh ngisi. Kalau man, dan woman, king di sini apa? Disuruh ngisi sistemnya. Kemudian dinilai seberapa akurat. Ini adalah analogi. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian ya analogi itu bisa divisualkan seperti ini. Kalau man, woman, kalau sir di sini apa? Nah ini kalau sistem mungkin bisa bagus, misalkan di sini bisa madam, kalau misalkan bisa sampai masuknya sini ya. Nah ini bisa dengan analoginya yang cukup bagus. Ini contoh-contoh analogi yang cukup bagus dari word embedding. Ini juga seperti ini analogi. Ya kemudian bisa komparatif dan superlatif. Ya, ini tes komparatif dan superlatif. Ya kalau slow misalkan ininya apa yang komparatif. Kalau misalkan pertanyaan adalah slow, pertanyaannya diketahui slow, slower, slowest. Kemudian short, shorter, ini apa? Shortest. Nah, ini kalau seperti ini, sistemnya seperti ini, berarti udah bagus ya bisa seperti ini ya. Jadi intrinsik ya, evaluasi intrinsik bisa secara linguistik seperti ini. Ya. Ya, kemudian ternyata dievaluasi ini hasil dari eksperimen. Ini untuk model-model macam-macam ya. Baik itu model yang tadi counting, juga yang prediction. SIBO ini adalah word to fact, ini adalah glove. Ini yang di garis bawah itu adalah yang bagus untuk tadi apa sinonim kalau nggak salah, Bapak. Nah ini yang paling bagus adalah ini, yang paling bagus ini. Kalau di total atau di rata-rata ini paling bagus yang glove-nya. Artinya yang predik lebih bagus, khususnya di sini dalam kasus ini adalah glove ya. Ya bisa menggunakan analogi evaluasinya. Ya, ini saya kira nggak usah. Ini adalah ininya. Kemudian yang lain untuk intrinsik itu dengan korelasi. Korelasi itu dibandingkan dengan manusia. Jadi ada pasangan kata pertama dan kata kedua pasangannya, dibuat database-nya. Misalkan sebuah database namanya Wordsin 353 yang sudah cukup lama, sebanyak 353 pasang kata ini ya. Dan ini adalah human. Menurut orang, ya ada beberapa orang di sini, misalkan ada beberapa orang di sini disuruh mengevaluasi di ini ya, di paper ini, paper yang lama. Ya, Tiger dengan Cat itu berapa? Yang skornya antara 0 sampai 10. Tiger sama Cat itu berapa? Oh, 735. Tiger dengan Tiger sendiri 10. Ya. Kalau Tiger dengan Cat tinggi, tapi kalau misalkan yang rendah antara stok dengan Jaguar, oh ini sangat rendah. Ya. Jadi dibandingkan dengan orang korelasinya.
Ya, korelasi itu maksudnya adalah ini orang, ini sistem. Sistem di sini disuruh ngisi, disuruh memberi skor antara 0 sampai 10. Ya, kemudian ini dicari korelasinya antara human dengan sistem. Human dengan sistem untuk ini yang sama. Misalkan 353 pasang kata ini. Kemudian ternyata dicari ini ininya dengan database 353 tadi korelasinya. Ternyata yang paling besar di sini adalah misalkan glove di sini. Kemudian kalau extrinsic, ya extrinsic itu dengan task NLP. Task NLP misalkan name entity recognition, di mana name entity recognition itu misalkan mengidentifikasikan apakah person atau organisasi atau lokasi. Nah ini ternyata kita lihat glove itu juga tinggi. Artinya di sini yang tinggi di sini ini adalah yang menggunakan predict. Ya, menggunakan predict. Ya, menggunakan predict itu artinya yang bukan direct count tadi ya. Ya, kemudian berikutnya ini adalah topik yang lain lagi adalah word senses, pengertian kata. Apa yang dimaksud dengan pengertian kata? Pengertian kata itu seperti misalkan kalau bahasa Indonesia yang sangat populer adalah bisa. Ini pengertiannya adalah mampu, misalnya paling tidak, dan bisa juga ada racun. Misalkan biasanya racun ular misalnya. Nah ini misalkan untuk kata bahasa Inggris seperti ini, fight ya. Nah, terutama untuk kata-kata yang udah lama dan kata-kata yang umum. Ya, kalau kata-kata yang baru cenderung mungkin word senses dan word sense ambiguity. Ya, ini ada ambiguity. Bisa itu maksudnya mampu atau racun. Ini contohnya bisa sangat banyak ya. Kata ini tuh pengertiannya bisa macam-macam sekali. Ya, kemudian untuk mengimprove word representation ini bisa menggunakan global konteks. Jadi di sini seperti misalkan ada jaguar pengertian pertama, jaguar pengertian ketiga, jaguar pengertian kedua. Yang masing-masing pengertian itu mempunyai sekitarannya yang berbeda-beda, tetangga yang berbeda-beda. Seperti ini ya. Ya lebih idealnya adalah seperti itu ya. Ya, ini saya kira seperti itu. Ini adalah pembahasan tentang neural network secara dasarnya. Ya saya kira cukup untuk untuk pembahasan kita menggunakan lecture kedua ini. Silakan mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Saya lihat pertanyaan di ini udah ada belum? Oh, belum ada pertanyaan lagi di Google Form. Ya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa disampaikan menyusul. Saya kira untuk pertemuan sekarang mungkin kita bisa akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin saya tutup pertemuannya.